Nah, ini Pak. Hasil sobat Topedia. Nah, ini kita coba lepas pistonnya ya. Ini. Ditutup. Ini kan harusnya ini. Iya. Ini dia lubang ini. Ketutup metal. Jadi metalnya gulung. Karena intinya tuh di pelumasan. Jadi kalau pelumasannya sehat. Nah, ini Pak. Hasil sobat Topedia. Nah, ini kita coba lepas pistonnya ya. ini pistonnya nempel nggak Mas ini? Enggak. Nempel kemana Pak? Ke Silinder? Oh iya, enggak. Biasanya silindernya aman. Yang sini Mas, nomor 2 Mas. Nomor 3. Terus. Oke. Ini dia telah lahir. Nah, kalau kita perhatikan sisi samping ini dia kemakan Pak. Tapi ini alhamdulillahnya kayaknya metalnya ini. Oh ya, metal itu. Ini metalnya. Jadi sepertinya stangnya sih masih aman. Tapi kita nggak bisa melihat secara kasat mata ya, mesti kita ukur pakai mikro ya. Nah, ini dia, tapi ininya tajam ya Mas ya udah. Ini udah kayak samurai Pak. Nah ini teman-teman, ini kalau kita menyaksikan dari samping, ini metal ini dia kegulung, nyamping ya. Jadi yang macet itu karena setang ini dia bersinggungan dengan dindingnya crankshaft ini Pak. Lubangnya tertutup. Nah lubangnya, ini kan ada lubang nih. Nah itu. Hilang lubangnya ya? Posisi lubang ini harusnya sejajar kan? Di atas ya? Nah ini kan sejajar kan? Iya betul. Posisinya kelihatan kamera nggak? Bisa tuh. Nah ini. Ditutup. Ini kan harusnya ini. Iya. Ini dia lubang ini. Ketutup metal. Jadi metalnya gulung. Karena posisi dia muter terus Pak. Di sini pelumasan dia akhirnya kosong apa namanya? Kering. Yang terjadi adalah metalnya ini tadi ikut meluntung. Ini tadi ketika susah dilepas ini karena dia ngeluntung. Ini sebagian dari bracket piston itu aja masih tertinggal di sini. Iya. Ini kita belum berani mukul ya, karena nanti biar kita cek dulu untuk kelengkungan crankshaftnya. Nah ini untuk saat ini Mas kita bisa ngelepas konverter ya. Nah, sudah bisa nih ya kalau udah kayak gini ya. Impact Mas. Tuh, sobat Topedia. Jadi kejadian yang kemarin kita belum buka dan estimasinya juga dikhawatirkan parah. Tapi ternyata setelah dibuka, nah ini kemungkinan besar masih bisa dipakai Mas, ya? stangnya ya. Tapi kita belum bisa memastikan nih. Mudah-mudahan masih bisa dipakai dan crankshaftnya mudah-mudahan dia ini nggak terlalu dalam ya. Tapi nanti kita mesti cek pakai mikro. Jadi kalau tadi kita berbicara kasus per kasus mobil itu rusak, ada yang gara-gara mampet jaluran oli. Kalau ini memang faktornya faktor eksternal ya Mas ya? Iya betul. Bukan faktor dari internal mesin tersebut, tapi eksternal. Karena ada benturan. Mengakibatkan olinya habis. Jadi kenapa kita syuting sampai seperti ini? Agar menambah kewaspadaan kita berkendara. Yang tadinya mobil tidak apa-apa, ternyata karena ada benda yang kita tabrak jadi kenapa-napa. Jadi kenapa-napa jadinya. Sampai-sampai harus turun mesin seperti ini. Oke Mas, itu dia flywheelnya apa namanya? Signal plate-nya masih menempel ya Pak. Nah ini kita ke pokok bahasan di sini Pak. Ya. Nah ini kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita bawa dulu, kita konsultasikan ke bengkel bubut. Karena kalau di bengkel bubut itu selain dia bisa mengukur Pak, mengukur ini apa namanya menggunakan mikro ya, alat ukur itu, nah dia bisa juga membalance. Dibalance. Ya, jadi kalau dibalance itu posisi ditempatkan seperti metal duduk gitu Pak, kemudian nanti diputar. Nah, ketika diputar itu dia ada keolengan nggak? Nah itu dia yang akan ini. Coba kita simulasi di sini ya Pak. Ya. Tapi yang baca keolengan itu mesinnya Mas ya? Ya, pakai sensor berarti? Di bengkel bubut itu dia ada ini. Ya mungkin visual juga Pak. Visual juga bisa terlihat oleh mata berarti? Visual juga bisa. Ini coba saya keluarkan dulu pistonnya. Tapi dia
Oke, setelah piston keluar, kita bisa memastikan. Nah, ini dia netral, Pak. Kita bisa memastikan ini dia netral. Kita coba simulasi berarti ini ya? Iya, Pak. Nah, ini dia metalnya. Bulan ini biasanya aus. Nah, ini Pak. Ini kan harusnya enteng ya? Oh iya benar ya. Ini normalnya begini ya? Normalnya begini. Nah, kalau misalnya dia di bengkel bubut itu, dia bisa mendeteksi di titik mana dia koleng, apakah dari sini dia tidak lurus atau tidak center. Nah, itu dia bisa ketahuan. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia masih bisa di undersize, kemudian dia di balancing dia tidak oleng, tidak mengalami getaran berlebih. Karena kan kalau dia nggak balance, Pak, itu mengalami getaran berlebih mesin itu. Di mesinnya ya? Mesinnya jadi getarnya berlebihan, jadi terasa kasar kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya itu selamat kedua-duanya, itu maka bisa dipakai lagi crankshaft ini. Paling nanti yang diratakan adalah ini, permukaan yang tidak rata ini. Nah, nanti yang lainnya ini kan nomor 3 ya. Yang lainnya seperti nomor 1, 2, 3, ini 4, itu akan mengikuti ukuran yang ada ukuran di setelah diratakan lagi ya. Diratakan, nanti kan ukurannya kan semuanya harus sama. Nah, ketika nanti semuanya harus sama, secara otomatis metalnya juga akan mengikuti. Kayak gitu. Kalau dari visualnya Mas sendiri, ini belum kelihatan ini. Ini berapa akan dilakukan kayaknya undersize ya? Ya, ini kayaknya dia bisa lebih dari 25. Kemungkinan 50, Pak. Kemungkinan 50. Karena ini kan sebenarnya ada ininya, Pak, batasnya. Nah, ini batas ini sebenarnya dia limit, Pak. Tapi kalau ini kan kita lihat di sini dia masih berada di atas batas ya, ketebalannya ini. Jadi belum sampai aus. Semoga saja ini masih bisa di undersize ya 50 lah. 50 ya. Baik. Mudah-mudahan nanti di episode berikutnya Mas Hardy bisa menceritakan lagi seperti apa hasil dari bengkel bubut ya, Mas ya? Ya. Oke. Nah, ini besok pagi-pagi kita bawa ke bengkel bubut. Kemudian kita ngambil yang Nissan Juke sana, kita bawa ke sini, nanti kita bisa mengisahkan yang keberhasilan Nissan Juke cuma di undersize 25. Baik. Siap. Baik, Mas Hardy. Ya, Pak. Sebagai penutup, apa yang mau kita sampaikan kepada Sobat Topedia tentang kisah mobil Evalia ini? Ya, jadi untuk mobil atau mesin itu sebenarnya tetap intinya itu di pelumasan. Jadi kalau pelumasannya sehat, bagus, sirkulasinya juga bagus, maka mesin akan bertahan lama. Termasuk sealer-sealer. Ini kan di sini ada sealer-sealer, Pak. Nah, suhu oli, panasnya oli, kemudian bentuk oli itu dia akan mempengaruhi terhadap sealer juga. Jadi semakin jelek olinya itu maka sealer pun juga akan berpengaruh terhadap keretakan kayak gitu. Jadi semakin panas olinya, semakin besar potensi retaknya sealer, semakin besar kebocoran. Semakin kotor olinya, maka seal crankshaft yang ada di sini pun juga semakin ada sumbatan, Pak. Ada sumbatan. Nah, jadi kotoran itu nanti kan akan berada di antara seal crankshaft ini, Pak. Nah, kalau seal crankshaftnya ini, nah di seal crankshaft ini kan ada kotoran dari luar, Pak. Nah, selain dari kotoran dari luar, ini ada juga kotoran dari dalam. Ketika di sini dia nyelempit kotorannya, nyelempit itu apa, Pak? Nyelempit apa namanya? Ya pokoknya nyelempit, terselip. Ketika di dalam mesin ini ada selat, ada kotoran, ada endapan oli, maka dia akan menyelempit di sini. Dan selempitannya ini akan membuat celah. Akhirnya menjadi kebocoran. Nah, bocor itu ada 2 penyebab, internal sama eksternal. Kalau internal itu dari oli yang menggumpal atau mungkin ada sisa dari pembakaran yang masuk ke dalam sistem pelumasan, itu internal. Kalau eksternalnya ya ini tadi, kebocoran atau pecah atau benturan. Nah, itu sama-sama mengakibatkan oli ini tadi berkurang. Nah, kalau olinya udah berkurang, olinya sirkulasinya nggak bagus, maka mesin menjadi pendek usianya atau bisa jadi ngejim, macet seperti ini. Gitu, Pak. Yang penting adalah kita harus rutin
merawat oli ketika kita membawa kendaraan, penting juga untuk memperhatikan indikator-indikator yang ada di speedometer. Baik indikator oli ataupun indikator air, suhu ya. Suhu. Seperti itu Pak. Dan bensin. Kalau nggak bensin, Indikator bensin. mogok. Iya kayak. Baik. Terima kasih Gitu. Mas Ardi, Mas Nova yang sudah langsung turun tangan ini. Turun tangan. Ya, terima kasih Pak. Semoga video dari kami bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada unek-unek dari konten ini, silahkan komentar sesuai dengan jempolnya kalau nggak capek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.